وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها الهادرون والحاذرات رحمكم الله واعلموا أن يومكم عيد الفطر إن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم أحل الله تعالى وحرم عليكم الصيام بتكبير وتهليل وتحميد إذا قلت لصاحبك أنشد والإمام يخطب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا عباد الله لعلكم ترحمون اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وسيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسيرهم على مانتين رب اختم لنا منك بالخير ويا خير ناصرين منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم
والله غفور رحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Masyaallah muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang pertama sekali, marilah kita haturkan rasa syukur ke dalam hati kita atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas inayah, atas hidayah yang tercurah sampai hari ini, sehingga kita bisa bersama melaksanakan sunnah Nabi, yaitu sholat Aid secara berjamaah. Yang selanjutnya, marilah kita panjatkan puji dan puja dalam hati kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah Zat yang layak dipuji. Dialah hanya satu-satunya Zat yang memiliki segala keagungan, segala pujian, segala kebesaran, dan segala kesombongan hanya layak Dia miliki. Tidak ada yang layak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapatkan kesombongan. Kesombongan merupakan pakaiannya, keagungan dan kebesaran merupakan mahkotanya. Maka barang siapa hamba Allah, makhluk Allah yang mencoba untuk mengambil kesombongan dan kebesaran, maka sungguh Allah akan menolaknya dari surganya. La yadkhulul jannah man fi jawfihi mithlu dzarratin minal kibr. Rasulullah bersabda menyampaikan kepada kita, tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya kesombongan, walaupun hanya sebesar zarah, sebesar titik debu. Ada kesombongan dalam hati kita, dalam hati manusia, maka sungguh kita akan tertolak dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin wal muslimat wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Rasulullah bersabda menyampaikan kepada kita dalam satu hadisnya yang keterangannya bahwa bumi yang kita huni ini bagi alam raya dan alam raya yang terhampar depan kita ini diibaratkan oleh Rasulullah seperti satu cincin di padang pasir yang luas. Bumi ibarat satu cincin dan alam raya ini ibarat padang pasir yang luas. Betapa kecilnya bumi ini di hadapan alam raya yang luas ini. Alam raya yaitu langit tingkat 1, langit yang bisa kita tampak, bisa kita tengok ini, langit tingkat 1. Sedangkan Allah sampaikan dalam Al-Quran, langit ini 7 lapis, 7 tingkat. Dan langit tingkat pertama, bagi langit tingkat kedua kata Rasulullah, adalah ibarat satu cincin di padang pasir yang luas. Langit tingkat pertama ibarat satu cincin yang kecil. Langit tingkat kedua ibarat padang pasir yang luas dan besar. Maka betapa besarnya langit tingkat kedua bagi langit tingkat pertama. Begitu juga langit tingkat ketiga bagi tingkat keempat, tingkat keempat bagi tingkat kelima, tingkat kelima bagi tingkat keenam, dan tingkat keenam bagi tingkat ketujuh. Maka tak terhingga lagi, tak terbayang oleh kita ciptaan Allah berupa langit tingkat ketujuh. Betapa besar, tidak terhingga lagi oleh akal manusia yang cerdas sekalipun. Itu baru ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana besarnya Allah yang menciptakan langit tingkat ketujuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka sungguh layaklah kita ucapkan takbir Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini manusia terkadang dengan jabatannya, dengan pangkatnya, dengan kekayaannya sudah merasa besar, merasa takabur dalam hatinya. Takabur dalam bahasa Arab artinya merasa besar. Maka manusia yang merasa besar dalam hatinya disebabkan pangkat, jabatan, ilmu dan kekayaannya,
atau disebabkan apapun, maka sungguh hadirin mulia, dia akan tertolak dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Masyaallah muslimin dan mukminin rahimakumullah. Betapa besarnya langit ini, tapi tidak Allah pandang. Matahari yang selalu istiqomah bersinar kepada kita, bumi yang terhampar luas di hadapan kita, semuanya tidak dipandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak dipandang? Karena Allah sampaikan dalam Al-Quran, idza sama'u syaqqat, ketika langit dibelah, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, wa idzal ardu muddat, dan ketika bumi dihancurkan, dirasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertanda tidak dipandang oleh Allah Ta'ala. Allah hancurkan, Allah hilangkan, Allah belah langit di suatu saat nanti, yaitu pada yaumul qiyamah. Lalu apa yang dipandang oleh Allah Ta'ala? Ternyata yang dipandang Allah Ta'ala adalah hati manusia yang kecil. Dalam hati manusia, dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Wa idza fasadat, wa idza salahat salahat jasadu kullu, wa idza fasadat jasadu kullu. Jika hati segumpal darah ini, dia saleh, dia baik, maka salahat jasadu kullu, maka seluruh tubuhnya, seluruh kelakuannya, seluruh perilakunya akan menjadi saleh juga. Wa idza fasadat jasadu kullu. Jika rusak ini segumpal darah, fasadat jasadu kullu, maka rusaklah seluruh jasadnya, seluruh perilakunya, seluruh budi pekerjaannya, kelakuannya rusak semuanya. Apa segumpal darah itu? Ala wahyal qalb, dialah hati. Segumpal darah itu hati. Ini yang dipandang oleh Allah Subhanahu. Jika hati manusia masih ada kalimah la ilaha illallah, masih ada kalimah Allah, masih lisan kita menyebut Allah, maka bumi ini, langit ini, alam raya 7 lapis langit, 7 lapis bumi ini masih dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La taqumus sa'ah hatta la taqulu Allah Allah. Rasulullah sampaikan kepada kita, tidak akan datang yaumul qiyamah, hari kiamat tidak akan Allah datangkan kepada kita selagi masih ada di muka bumi ini orang yang mengucapkan Allah Allah. Ada orang yang mengucapkan Allah Allah saja, maka bumi masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Sekali lagi hadirin mulia, mari kita rendahkan diri kita, rendahkan hati kita dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini bukan siapa-siapa, kita manusia biasa. Dahulu penciptaan kita tercipta dari perkara yang hina. Allah sampaikan dalam Al-Quran, alam nakhluqukum mimma immahin, bukankah kami ciptakan kalian dari setetes air yang hina. Kita kejadiannya dari perkara yang hina ini, bukan perkara yang hebat, bukan perkara yang besar. Dilahirkan ke Allah Ta'ala ke muka bumi ini tidak membawa apa-apa, maka sungguh kita ini hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hari ini terkadang dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan pangkat, dengan ilmu, tiba-tiba kita merasa besar, tiba-tiba kita merasa tinggi. Boleh jadi hadirin mulia, hari ini kita merasakan ujian besar kepada kita, musibah yang besar, seluruh dunia terkena dampaknya. Kemarin kita berbangga-bangga dengan teknologi, dengan ilmu, berlomba-lomba membuat senjata yang hebat, berlomba-lomba menguasai ekonomi global, ekonomi dunia, berbangga-bangga dengan apa yang kita usahakan, berpesta pora dengan harta yang kita miliki, sehingga kita lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa siapa kita. Tapi hari ini seluruh dunia merasa ketakutan, ekonomi global ambruk, runtuh, membeku. Senjata-senjata teknologi yang dulu kita banggakan, dibanggakan manusia, tidak ada gunanya, hanya melawan makhluk Allah yang kecil, yang katanya besarnya 150 nanometer, tidak kasat mata, tidak nampak. Dan makhluk ini lemah, bahkan terkena air sabun aja mati, terkena sinar matahari mati. Tapi perkara yang lemah ini, makhluk Allah yang lemah ini mampu
membungkam manusia yang angkuh, manusia yang sombong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Manusia kemarin kita diceritakan bahkan ingin membuat matahari buatan. Masya Allah, teknologi yang super canggih. Bahkan ada yang mengatakan tidak ada bisa menghancurkan. Tapi hari ini apa daya? Apa daya? Tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hadirin mulia, boleh jadi ini semua Allah berikan kepada kita disebabkan kita lupa kepada Allah, disebabkan maksiat kepada Allah, kezaliman yang kita buat terus menerus. Boleh jadi ini azab Allah berikan kepada kita karena kelalaian, kemaksiatan, kezaliman yang sudah melampaui batas. Zaharul fasadu fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas liyudhiquhum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di laut dan di darat bima kasabat aydin nas, disebabkan tangan-tangan manusia. Maka Allah akan buat kepada manusia. Apa yang Allah buat? Liyudhiquhum ba'da alladhi 'amilu. Maka Allah akan kembalikan kepada manusia itu berupa azab atas perkara yang dibuat sebagian mereka, atas kerusakan yang disebabkan sebagian manusia. Apa maksud Allah berikan ujian dan musibah kepada kita ini? La'allahum yarji'un, agar kita kembali kepada Allah SWT, agar kita bertaubat kepada Allah SWT. Kembali maksudnya bertaubat, ingat kembali kepada Allah SWT, beristighfar, memohon ampun kepada Allah SWT. Karena kita manusia, kita tidak ada apa-apa di sisi Allah SWT. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allah berikan kita musibah, azab ini kecil. Di dunia ini azab yang kecil. Azabil adna duna azabil akbar, bukan azab yang besar. Selagi azab itu diturunkan di dunia, musibah itu diberikan kepada kita di dunia, itu adalah perkara kecil di sisi Allah Taala. Karena azab yang besar yang sesungguhnya nanti di akhirat setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud Allah ini berikan musibah ini menegur kita? Tiada lain, la'allahum yarji'un, agar manusia ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada jalan lain yang mulia untuk menghadapi musibah ini. Kita berikhtiar kuat, karena ikhtiar ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apa ikhtiar Rasulullah pada perang Khandaq tahun 4 Hijriah? Madinah diserbu oleh kafir Quraisy Makkah. Maka Rasulullah dan para sahabat menggali parit yang luas sehingga kuda tidak bisa meloncatinya. Luar biasa kesusahan Rasulullah dan para sahabat menggali parit di seluas itu mengelilingi Madinah. Ini menunjukkan ikhtiar yang kuat Rasulullah dan para sahabat. Apakah Rasulullah takut mati? Tidak. Tapi ini mencontohkan kepada kita buat ikhtiar yang luar biasa, yang sungguh-sungguh. Selagi masih di dunia, maka kita buat ikhtiar, kita buat usaha. Karena ini adalah perkara yang dicontohkan Nabi. Tapi hadirin mulia, bagi orang beriman, wa'allah falyatawakkalul mu'minun. Bagi orang beriman, ikhtiar itu hanya 10% saja. Yang paling tinggi adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpasrah kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah ajarkan doa kita agar selamat dari wabah penyakit menular, wabah penyakit gila, wabah penyakit kulit. Allah ajarkan doa itu kepada kita. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judan wa min sayyi'il asqam. Ini bukti tawakal lebih tinggi daripada ikhtiar. Jangan kita tinggalkan ikhtiar, tapi jangan sampai kita tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita kembali kepada Allah Ta'ala, beristighfar, memohon ampun lagi. Banyak dosa kita tanpa kita sadari, dosa yang kita buat dengan lisan kita, tangan kita, kaki kita, bahkan dosa yang terbesit dalam pikiran dan hati kita yang tidak ada manusia mendengarnya. Tapi Allah, innallaha alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Allah mengetahui, mendengar bisikan hati yang paling halus sekali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin muslimat mukminin rahimakumullah. Allah berjanji kepada kita, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun.
dan tidaklah kami mengazab manusia wahum yastaghfirun, sedangkan di dalam mereka ada orang-orang yang beristighfar senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah akan timpakan musibah dalam satu negeri, tapi di negeri itu ada orang-orang yang selalu beristighfar, selalu mohon ampun kepada Allah Taala, maka Allah akan singkirkan azab itu. Allah akan berikan kepada orang-orang yang lupa dengan Allah, orang-orang yang mengkhianati Allah, orang-orang yang ingkar kepada Allah Taala, orang-orang yang tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Hadirin mulia, sekali lagi, kehidupan dunia ini sementara saja. Kehidupan sementara saja. Kalau sakit, sakitnya sementara. Kawan adik sama kakak. Kalau susah, susahnya sementara. Kalau kaya, kayanya sementara. Kalau berpunya jabatan, jabatannya hanya sementara. Sampai kapan? Sampai maut menyentuhnya, maut merebutnya, kematian mendatanginya, maka sudah selesai sudah. Maka kita akan menghadapi kehidupan yang selama-lamanya, kehidupan yang tidak ada akhir, yang mana bekalnya hanya dua perkara saja, yaitu perkara iman dan amal soleh. Maka di dunia ini yaumul Idul Fitri, artinya hari di mana manusia kembali suci seperti fitrah, seperti mana bayi dilahirkan tiada dosa baginya. Bagi siapa ini yaumul Idul Fitri? Bagi orang yang telah melaksanakan menahan nafsunya selama 30 hari 29 hari pada yaumul Ramadan, pada syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan, menahan lapar dan dahaga dan nafsunya, lalu kemudian diiringi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mohon ampun kepada Allah taala. Inilah orang ini memasuki yaumul Idul Fitri, yaitu hari di mana manusia menjadi fitrah kembali, bersuci kembali, diampuni dosanya seperti mana bayi yang sedang dilahirkan. Masyaallah muslimin wa jumlatul mukminin rahimakumullah. Maka bersama-samalah kita menghadapi ini ujian Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kata akhirnya, yang belum diketahui kapan berakhirnya. Tiada lain, tiada bukan, kita sambut ini ujian dengan istighfar kepada Allah taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mulia, renungan untuk yaumul Idul Fitri ini. Kita dilahirkan Allah ke dunia ini tidak membawa apa-apa, tidak punya apa-apa. Lalu hari ini kita diberi segalanya oleh Allah, diberi harta, diberi kekayaan, diberi pangkat dan jabatan, diberi kepintaran, diberi umur yang panjang. Ini semua akan dihisab oleh Allah Ta'ala, akan ditanyakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita menghadap Allah Ta'ala tidak membawa apa-apa, bahkan kain kafan pun itu diberikan oleh manusia. Maka mulia, kita ini bukan siapa-siapa. Kita terlahir, tercipta dari perkara yang hina, terlahir tidak membawa apa-apa, dan mati tidak membawa apa-apa. Bekal dikubur hanyalah iman dan amal soleh saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum minna tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.